Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Dewan Reviewer, tim admin yang membantu mendrive pelaksanaan dari presentasi evaluasi capaian dan rancangan kegiatan 2025 untuk MF tahun kedua ini. Baik, saya sendiri Dr. Eng, Insinyur Jumadi M. Parendreng dari Universitas Negeri Makassar. Rekan saya Pak Dr. Engineering Insinyur Abdul Wahid, kemudian Bapak M. Syahid Nur Wahid, kemudian Ibu Irmawati dengan Ibu Mardawiyah. Mitra kami dari PT Berkawakap Indonesia, merek dagang yang diusung, yang dimiliki adalah Wahda Water, dan satunya lagi Awaru. Awaru ini adalah air Wahda baru. Jadi dia sudah ada dua style dari dua nama dari merek dagang. Baik, alhamdulillah mitra kami juga sempat hadir. Makasih banyak Ustadz Ismail sudah ikut bersamai pemaparan evaluasi dan rencana kegiatan 2025 ini. Judul kami adalah Smart Water System, Teknologi Sensing untuk Monitoring Kualitas dan Produksi Air Minum Berbasis IoT. Ini adalah judul besar kami yang ide ini kami break menjadi 3 tahun kegiatan. Nah, maaf saya kembali dulu. Di awal 2024 kemarin, sebenarnya ide ini muncul dari mitra bahwa mereka itu menggunakan personal tester untuk mengetes kualitas air mereka. Jadi dicium, dibaui, dan dirasa, dan itu tidak efektif karena sebenarnya dengan teknologi IoT, sistem sensor ini sudah sangat memungkinkan digunakan untuk memonitoring kualitas air ini. Nah, karena masih dilakukan secara manual, begitupun dengan pengiriman ke lab. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan teknologi IoT, kita tinggal memasukkan semua sensor-sensor yang menjadi kebutuhan dari mitra sehingga kualitas itu bisa dimonitoring. Kemudian real time, story-nya jelas, log-nya ada, dan kalau seandainya ada sesuatu maka itu sangat memungkinkan untuk di tracing kembali. Kemudian di sisi mitra kami ini tidak ada teknologi sensing, yang ada adalah konvensional, ya, yang digunakan untuk mengetes dan memproduksi. Nah, ini masalah besar bagi mereka ketika Ramadan itu testernya berhalangan, misalnya penciuman pembawaannya kurang bagus karena mungkin flu, kemudian karena puasa mereka tidak boleh mencicipi, sehingga ini menjadi masalah besar bagi mereka. Maka kami muncul. Nah, di bagian kedua sistem sensor berbasis IoT yang kami tawarkan ini untuk sementara kami rilis 6. Jadi di sana ada sensor untuk kapasitas, sensor untuk pH air, sensor untuk kekeruhan, sensor untuk suhu dari air, kemudian mineral air dan oksigen terlarut. Item-item ini kami sudah includekan di konsep 2024. Nah, bagian akhir dari ini ada inovasi yang kami tawarkan. Inovasi yang kami tawarkan ini bahwa dengan konsep KDRK 2024, deteksi dan notifikasi kualitas air ini sudah bisa dilakukan berbasis IoT. Kemudian yang kedua, real time monitoring kualitas air, karena di sistem display ini ada monitor yang menampilkan dan bisa dimonitoring juga via Telegram. Kemudian yang berikutnya, karena ini berbasis web dan aplikasi mobile, maka sentralisasi data itu tersimpan sehingga story data itu ada. Kemudian layanan di sisi mitra, kebetulan di 2023 kami punya hibah ke daerah juga yang unitnya adalah PSD. Kami joinkan teknologi public smart dispenser ini masuk ke sini, sehingga untuk layanan produksi air, kalau dulu hanya tumbler, maka di unit SWS ini sudah memungkinkan untuk pengisian galon yang bisa di custom berapapun keinginan dari pelanggan kita yang datang, ya, dan self service 24 jam. Kemudahannya digital money karena tidak ada transaksi cash di sana, sehingga mungkin pencuri itu tidak tertarik untuk mengambil atau mungkin mencuri uang di sana. Kemudian kelebihan lainnya bahwa di sistem SWS ini atau PSD yang 2023 ini yang kita includekan di SWS, ada fitur sedekah, yang sedekah ini berubah menjadi air untuk konsumsi secara gratis. Jadi namanya juga public smart dispenser. Ketika dia di display, kebetulan unit kami ini display di beberapa titik. Yang paling stabil itu
di kami di UNM dan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Mereka bisa bersedekah, yang sedekahnya itu menjadi sumbangan bagi teman-temannya yang ingin mengkonsumsi secara air. Di sana juga ada fitur wakaf air. Ini adalah fitur dari ini adalah tawaran inovasi 2024 dan kami sudah mengeksekusinya semua untuk 2024 ini. Baik, ini adalah roadmap dari kami untuk 2024 dan 2025 ini sebenarnya sudah masuk ke fase pengembangan lanjutan. Nah, di 2024 itu ada 5 poin riset activity. Kebetulan ini map yang aktif di kami. Jadi kami sudah berbagi pekerjaan bahwa di sana ada penyiapan device dan pemurnian air. Kemudian aktivitas kedua ada pengembangan device sensing kualitas air. Kemudian aktivitas ketiga ada pengembangan SOS mobile dan aplikasi web dan mobilenya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan device sensing untuk pemurnian air menjadi SOS. Ini sistemnya secara otomatis. Kemudian ke Daireka kami 2023 itu kami include-kan dengan konsep SOS sehingga terintegrasi menjadi unit SOS di PSD ini terintegrasi masuk ke unit SOS. Kami juga karena melibatkan mahasiswa, maka kami juga mengajak mahasiswa untuk join dan alhamdulillah ada beberapa artikel, ada beberapa paten desain industri HKI. Kemudian mahasiswa-mahasiswa ini mengambil bagian dari tim kami untuk ide tugas akhir mereka itu diambil dari kami, sehingga mereka banyak rata-rata kan di kami ada konsep istilahnya bebas skripsi, dan bebas skripsi ini dari aktivitas riset di Kedaireka. Baik, secara global konsepnya seperti ini. Ini adalah depot air minum yang idealnya bahwa di sana ada tandon setengah jadi karena ini disedot langsung dari air PDAM atau dari air tanah mengalami filtrasi. Kami sudah memasang sensor di sana setelah mengalami filtrasi awal. Kami sudah bisa mendeteksi berapa kualitas dari air yang ada di tandon setengah jadi ini. Kemudian mekanisme selanjutnya mengalami fase masuk ke sistem RO, dan di sistem RO ini kemudian keluar air baku atau air siap jadi. Untuk air yang tidak jadi itu tersimpan. Kebetulan integrasi kami simpan di masjid, kebetulan area bencana, dan ini masuk ke tandon masjid sehingga digunakan kembali untuk berudu. Tetapi air yang jadinya itu sudah siap untuk dikonsumsi dan masuk ke unit penjualan SOS. Nah, PSD maksudnya. Teknologi SOS itu kami pasang juga di sisi output, dan ini akan mengontrol air siap konsumsi terkait dengan kualitas yang ada di tandon jadi ini. Artinya air yang sudah mengalami fase RO. Ini adalah konsep secara global. Nah, ini adalah desain 3D dari sensor yang kami punya. Di sini ada pH sensor, kemudian ada turbidity, ada ultrasonic, ada TDS, ada suhu, ada oksigen, kemudian ada solenoid untuk membuka dan menutup ketika air ini harus dilakukan sensing, dan solenoid yang keluar ini membuka dan mengosongkan kembali karena kami dapat informasi dari Prof. Satrio waktu monep awal bahwa pH ini TDS ini tidak boleh selalu terendam karena itu akan mempengaruhi kalibrasinya. Maka kami buatkan konsep model sensing ini yang ketika sampling diambil, dia akan membuka kemudian menutup kembali secara berangsur. Air yang ada di sini itu terbuang kemudian kosong kembali setelah beberapa saat kosong. Ya, ini by system banget. Jadi kita bisa men-setting pengambilan sampel misalnya per 1 menit atau 30 detik paling cepat karena waktu pengambilan datanya kurang lebih 30 detik. Per 1 menit pengambilan sampling, per 15 menit misalnya, per 30 menit, per 1 jam, atau dan seterusnya. Sehingga betul-betul kualitas air itu bisa dimonitoring. Dan ini juga terintegrasi dengan sistem layar monitoring untuk air yang jadi dan setengah jadi. Ini adalah unit yang kami sudah buat. Yang tabung ini yang kami rilis di Mitra, dan yang box ini yang kami rilis di sisi kami. Karena asli ini bongkar pasang. Karena ada beberapa penyesuaian sensor yang kami beli sebelumnya ternyata ada ketidaksesuaian, tidak bagus melakukan deteksi, dan kami uji coba dengan
sensor yang lebih fix. Karena ternyata skalanya ada yang industri dan ada yang skala laboratorium. Itu mungkin masalah dari sisi kami. Ini adalah unit lengkap. Ini di sisi yang box ini 2, ini di sisi kami. Kemudian yang model tabung ini di sisi mitra. Ini instalasi teknologi SOS di sisi mitra kami yang kami sudah instalasi. Di sisi mitra, unit ini tidak diaktifkan selalu karena kondisinya masih fase uji coba dan belum stabil. Makanya tahun 2 ini sebenarnya kami melakukan butuh sertifikat uji dan kalibrasi. Propos kami di situ sebenarnya intinya. Kemudian ini adalah loran utama dan tambahan. Untuk tahun 2024 ini kami ada 3 HKI yang statusnya publish, kemudian ada paten statusnya draft, ada desain industri juga statusnya draft, dan ada 6 mahasiswa research student kami yang juga punya artikel. Fasenya sekarang sudah selesai dalam bentuk drafting dan revisi-revisi. Ini di sisi input untuk luaran utama. Kami sudah punya sistem monitoring kualitas air, kemudian mobile apps dengan SOS sendiri yang target 1 buah, tapi kami punya 4 biji karena di mitra 2 dan di sisi kami ada 2. Kesesuaian hasil dan harapan mitra, mungkin nanti mitra ini yang lebih menjelaskan lebih jauh. Ini ada 2 slide yang disiapkan dari berdasarkan KAK yang kami peroleh. Kemudian saya lanjut dengan proposal untuk 2025 ini. Nah, 2024 kemarin itu bercerita tentang teknologi SOS-nya. Ya, untuk bagaimana box sensing, ya, sensor box ini diramu, diracik dan memenuhi standar dan mampu mendeteksi kualitas berdasarkan keinginan di sisi mitra. Masalah yang muncul adalah karena sistemnya kalibrasi dan ujinya belum dilakukan secara lembaga yang bersertifikat, maka ini menjadi propos kami di 2025. Kemudian kami juga memodifikasi lagi, mengimprove di sisi SOS kami akan mengincludekan jadi bahwa depot ini berdiri di unit depot air mitra, dan di depan mitra ini ada box atau ada box SOS yang untuk melayani pengguna customernya. Nah, di sana kita includekan dengan sistem shredder untuk 2025 ini. Sistem shredder ini artinya siapapun yang datang boleh saja membuang plastiknya masuk ke sana, dan itu menjadi kontribusi sedikit demi sedikit bagi mitra bahwa dia ikut mendukung tentang program pemerintah mengurangi sampah plastik. Dan ini akan berubah menjadi sistem koin sampah dan berubah menjadi air. Bisa dikonversi menjadi nilai air. Nah, yang berikutnya bahwa kami akan mengintegrasikan fitur PSD yang masuk di sana. Kemudian karena usulan di 2025 ini kami berpikir bahwa SOS ini sudah sangat eye catching, nanti ada rancangan yang kami akan perlihatkan. Maka kami tawarkan untuk sekalian buat yang 55 inci biar berfungsi sebagai electronic banner. Di sana bisa menjadi informasi ketika ada pengguna, maka dia akan berubah menjadi layanan. Ketika tidak ada pengguna, maka dia akan berubah menjadi electronic banner. Kemudian kami akan merancang sistem koin sampah dan sistem shreddernya sehingga ini terintegrasi dengan sistem SOS yang sudah ada di mitra. Kemudian kami berpikir bahwa inovasi untuk 2024 ini semakin menuju ke arah bahwa ini akan mendisrupsi depot air minum konvensional. Artinya bahwa kalau depot konvensional itu mereka tutup mungkin di jam 10 malam. Tetapi konsep yang kami tawarkan karena di sini digital money, kemudian tidak ada waiterless gitu, penunggu, tidak ada yang pelayan, sehingga orang bisa depot air ini bisa terbuka 24 jam dan kapanpun boleh mengambil. Kelebihannya adalah dia boleh datang dengan mengambil custom. Boleh ambil seliter, 5 liter, 10 liter, bahkan 1 galon, bahkan bergalon-galon. Karena sistemnya terintegrasi dengan sistem suplai air langsung dari depot air minum. Kemudian ini 24 jam seperti itu. Kemudian unit SOS ini sudah include dengan PSD, digital banner, dan sistem koin sampah. Ini ada inovasi. Nah, untuk kegiatan kami punya 5 rancangan. Yang pertama adalah ini propos utama kami akan melakukan kalibrasi dan pengujian SOS. Kami akan mengkalibrasi semua sistem sensor-sensor yang sudah ada dan pengujian device SOS secara menyeluruh yang intinya bersertifikat. Kemudian
kami akan melakukan pengujian air hasil produksi dari SWS. Artinya bahwa kami akan melakukan perbandingan berdasarkan konvensional tester dengan SWS tester yang kami punyain. Kemudian yang berikutnya, kami akan melakukan pengembangan teknologi display. Ini terkait dengan unit SWS yang ada di layanan untuk di depan depot air. Ini yang mungkin yang menurut saya kalau kita biasa lihat Sibiru, layanan air Sibiru itu kan masih ada waiternya tuh. Kalau ini tidak pakai waiters lagi. Ya, waiterless. Jadi tidak ada penunggu di sana. Sehingga orang bisa langsung self service. Kemudian ada implementasi shredder ini sekaligus untuk mendukung pemerintah terkait dengan sampah plastik. Jadi bisa saja orang yang datang ambil air bawa sampahnya kemudian langsung menjadi butir-butir plastik dan ini dimonitoring di depot air minum. Kemudian konsepnya tetap terintegrasi dengan konsep wakaf dan berbagi air. Di unit ini pastinya kalau ada orang yang datang untuk minum air gratis, maka datangin unit SWS atau PSD, dipastikan akan ada tersedia air gratis di sana. Tapi sekiranya tidak tersedia, nanti sistem kami juga akan menginformasikan bahwa unit air gratis tidak tersedia. Ini adalah target luaran utama dan tambahan terkait dengan rencana kami. Ini unitnya 55 inci, ya. 55 inci display ini akan berubah menjadi layanan ketika ada pengguna yang mendekat. Tapi ketika tidak ada pengguna yang mendekat, dia akan berubah menjadi elektronik burner. Kami sebenarnya sangat menyayangkan saja kalau ini tidak kami includekan dengan elektronik burner, karena ini bisa menjadi informasi tambahan. Bahkan bisa menjadi media informasi atau iklan, baik itu pemerintah mungkin atau dari depotnya sendiri. Ya, sudah terintegrasi, ini sudah digital, tidak pakai. Jadi kami punya yang versi Kiris, kami punya yang versi Etol. Kemudian yang sementara kami ajukan untuk PNBP, kami akan buat yang berbasis fingerprint. Ini untuk solusi bagi SD. Ya, kalau misalnya unit ini kami pasang di SD untuk air bersih bagi mereka, sehingga dengan menempelkan fingerprintnya, karena mereka mungkin tidak akan bawa Kiris itu dan kartu tol, maka top up saldo yang diberikan oleh ibunya dia bisa nikmati air gratis, air yang mungkin saja sudah dibeli langsung oleh vendor untuk itu. Nah, ini adalah desain lengkap untuk versi include dengan shreddernya. Jadi ini dipasang di depan unit dari depot air minum. Ini konsepnya sudah sudah self service. Kemudian air yang ada di sini, kalau misalnya dia terpisah dari unit produksi depotnya, maka ini diisi dari galon. Diisi galon untuk menjadi suplai air yang ada di sini. Tetapi kalau misalnya ini berada di depotnya, maka unit ini untuk mengisi galon, dan ini bisa custom. Mau galon seukuran apapun boleh, karena di sini boleh mengcustom sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Baik, terkait dengan serapan anggaran 2024 ini reportnya kami sudah update di sistem Kedareka back office, dan untuk rencana anggaran tahun 2025 kami buat seperti ini. Baik, untuk pengelolaan program dan koordinasi mitra, stylenya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa mitra kami masih tetap berkomitmen untuk melanjutkan bahwa inovasi yang kami buat ini, meskipun masih dalam fase pengujian dan kehandalan stabilitasnya, tetapi yang kami dapatkan bahwa ini akan meningkatkan efisiensi di sisi mereka, bahwa bisa saja sistemnya tergantikan secara otomatis dan bisa efisien di sisi operasional mitra. Demikian dari saya, total dari evaluasi sekaligus rencana 2025 ini. Mungkin kalau ada hal lain yang ingin dibahas, saya persilakan. Demikian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Kita lanjut untuk mitranya 10 menit ya Pak. Oke, mana Ustadz Ismail? Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ismail. Nama lengkapnya Ismail Yunus SST. Ya, saya juga dari alumni Politeknik di Makassar. Kami diamanahkan selaku manajer di Depot Awaru Sudiang. Terus terang, Depot Awaru Sudiang ini salah satu unit usaha dari PT Berkah Wakaf Indonesia.
Jadi anak perusahaan dari PT Perkawa Cafe Indonesia yang dulu awalnya adalah produknya adalah Wahada Water, dia AMDK, air dalam kemasan. Salah satu produknya namanya Wahada Water, yang dimana dari tim riset itu pun pernah kerjasama dengan PSG, nama Public Smart Dispenser yang kami setelah gunakan. Kami juga gunakan di beberapa tempat yang sempat monif sebelumnya, dan ini sekarang kami diamanahkan dari kami sempat dulu di PT Perkawa Cafe Indonesia, sekarang diamanahkan di Depot Awaru sebagai manajernya atau penanggung jawabnya. Nah, Depot Awaru ini adalah izinnya AMIU, air minum isi ulang, bukan AMDK. Jadi memang depot isi ulang, tapi kami jadikan standar pabriknya. Jadi pengolahan yang kami gunakan di pabrik AMDK-nya, kami buatkan custom yang lebih mini, yang kecil, dengan nama Depot Awaru. Nah, tapi implementasinya karena masih berbasis manual, pengujiannya, parameter-parameter yang ingin dipahami, ini diketahui, misalnya, terus terang kami masih gunakan untuk mengenal pH dan TDS saja. Jadi parameter air yang kami uji harian itu adalah pH dan TDS. Memang kami jualannya adalah air minum isi ulang standar pabrik pH 8+. Jadi kami mengusahakan hasil produksi kami itu punya pH 8+. Air yang ala kali ya. Meskipun memang izinnya masih air mineral, karena kan kalau kita gunakan pH tinggi beda izin lagi. Nah, kami masih kategori air mineral, tapi pH yang kami gunakan pH standar. Kami pH 8+. Kami usaha menjaga pH air itu 8 sampai 8,5. Karena izin Kementerian Kesehatan itu kan air minum yang boleh dikonsumsi rutin harian pH-nya harus minimal 6,5 sampai 8,5 dari Permenkes. Dan kami menjaga suatu bentuk kekhasan ya, atau yang beda dengan yang lain, depot lain, kita berusahakan bagaimana pH air kami itu di 8 sampai 8,5. Nah, salah satu kendala bagi kami adalah bagaimana menguji itu, dan memang alat-alat yang digunakan untuk menguji parameter-parameter air yang standar, yang memang yang diatur oleh Dinas Kesehatan. Kalau izinnya AMDK, kontrolnya SNI dan BPOM. Jadi kalau di AMIU, air minum isi ulang, itu kontrolnya dari Dinas Kesehatan daerah ya. Jadi ada beberapa parameter-parameter yang yang diukur ya. Salah satu banyaklah item-itemnya, tapi bagi kami yang rutin kami kontrol pH dan TDS-nya, ya, termasuk kejernihannya dan beberapa hal yang lainnya. Dengan adanya smart water system yang dibuat oleh tim riset UNEM oleh Pak Dr. Jumadi, ini memberikan kami kemudahan untuk bisa mengontrol parameter air tersebut semuanya. Bahkan ada tambahan, dulunya kami hanya mengukur pH dan TDS. Dengan adanya smart water system ini, kami bisa mengontrol kejernihannya, kami bisa mengontrol bahkan kadar oksigen dari air tersebut, dan bahkan bisa mengontrol kapasitas air ya yang ada di tandon kami. Kami kan punya 3 tandon ya, tandon air baku, tandon setengah jadi, dan tandon jadi. Dan biasanya yang diukur kami ini di kapasitas air bakunya. Karena ke depan bagi kami itu sangat penting kontrol dengan sistem teknologi seperti ini, memudahkan kami mengontrol. Kalau mungkin satu saja bagi kami itu sudah butuh waktu untuk mengontrol semuanya rutin, karena kami kan salah satu SOP harian adalah bagaimana mengukur per jam pH dan TDS yang sampai menyimpang dari SOP standar kita. Standar kami di perusahaan yang harus sampai batas 8,5 sampai 8,5 pH-nya. Termasuk TDS-nya kami usahakan di bawah sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan yang harus 300 ppm. Dan alhamdulillah kami ppm-nya itu sampai, TDS-nya sampai 60, karena air baku kami air bor ya, air bor. Tapi ya teknologi yang kita gunakan untuk bisa terhindar dari bakteri E. coli dan sebagainya sudah terjalankan. Nah, dengan adanya smart water system ini sangat membantu bagi kami, untuk sistem pengontrolan tersebut. Meskipun dari sisi implementasinya masih dalam riset penyempurnaan, karena ya teknologi seperti ini ya kita lihat beberapa kami gunakan itu masih biasa dari sisi data
dan kemudian pelaporan-pelaporannya yang mungkin terus nanti dari tim riset pengusul PWNM ini bisa menyempurnakan. Tapi dari ke depan kami terus terang sangat membutuhkan, apalagi dengan target perusahaan yang kami target tahun ini membuat 10 depot, ya pasti otomatis controllingnya itu pasti makin rumit ya. Ketika ada satu sistem yang satu dashboard yang mengontrol semuanya kan bisa tanpa ada informasi dari tim di masing-masing depot, kami bisa mengontrol ini kondisi-kondisi parameter air yang kurang stabil, sehingga tim maintenance sudah bisa mudah untuk mengecek ya langsung ke depot-depot yang mungkin saja nanti ke depannya punya masalah dari sisi parameter airnya. Untuk itu kami bentuk realisasi komitmen kami dari Mitra, ya kami sudah punya depot. Mungkin kalau bisa dibantu Bu, saya akan share supaya bukti bahwa ini kami bisa share Bu ya tempat kami. Bentar. Ini Bu Awaro 18 ini daerahnya di Makassar. Kalau misalnya yang ngecek maps-nya di Awaro 18 nanti dekat asrama haji Sudiang yang di Makassar ini. Ini lagi rame-ramenya sekarang di asrama haji. Nah, kemudian ini tempatnya di depan ini jalan poros ke asrama haji, tempat yang strategis. Ya, terus terang bagi kami kompetitor kami bukan seharusnya depot yang ada sekarang yang banyak dipasarkan kolom biru itu. Terus terang yang jadi kompetitor kami itu adalah beberapa franchise yang sudah masuk ke Makassar, yang sudah besar di Jawa, ya, namanya air minum biru yang sudah expand ke Makassar, ke Sulawesi Selatan. Nah, itu yang menjadi kompetitor kami. Tapi terus terang dia belum beberapa hal yang belum dia punya, seperti misalnya sistem pengantaran dan sebagainya. Kalau kami ini sudah sistem pengantaran gratis, dan ya itu tadi mungkin salah satu keinginan kami bagaimana teknologi kami lebih maju daripada komputer-komputer kami ke depannya. Ini Bu tampilan saya coba perlihatkan. Ini mesin kami yang dulunya ini masih manual, kontrolnya masih manual ya. Ini alhamdulillah sekarang sudah terpasang di kami alat SPS ini dari tim pengusul, meskipun masih kadang tidak ada kesalahan-kesalahan, tapi bagi kami ini kemudian kita bisa gunakan lebih ke depannya bisa termaksimalkan. Ya, kalau ini awalnya kami manual pakai alat PHTDS, masih mengukur menggunakan dua parameter air, hanya pH dan TDS-nya. Tapi dengan menggunakan alat yang ini sudah ada 5-6 parameter, kejernihannya, kemudian oksigennya, bahkan kapasitas air yang memudahkan bagi kami bisa kedepannya mengontrol seluruh titik-titik depot yang mungkin kondisi airnya berkurang. Ya kan kedepannya nanti kami mungkin air bakunya itu berbeda dengan yang sekarang. Kita adopsi dengan kompetitor kami yang menggunakan air dari luar, ya memang air yang sudah standar. Air kami kan masih air tanah, air yang kami air PDAM dengan air tanah, air sumur bor yang dengan kedalaman tertentu. Nah, kedepannya mungkin kami akan cari air sumur bor yang lebih yang terstandar, yang mungkin ada distribusinya. Nah, itu pasti menjadi catatan kedepannya adalah kontrol air bakunya, yang pasti ketika berkurang, kalau sistem pelaporan manual menunggu dari tim pasti butuh ada keterlambatan informasi. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan teknologi tanpa informasi dari depot tertentu pun kami mengetahui berapa jumlah kapasitas air yang tersisa di depot tersebut. Nah, itu kok dari kami, dari komitmen kami ya terus mendukung ya dari tim riset UNM yang dipelopori oleh Pak Dr. Jumadi. Yang mudah ke depan banyak lagi teknologi-teknologi yang
kami bisa gunakan. Salah satu bentuk kami mau ke terdepan ya dari sisi usaha kami di depot air minum isi ulang ini. Karena tagline kami depot air minum isi ulang standar pabrik. Mungkin begitu Bu dulu sementara. Baik, terima kasih Pak Sahid dan Pak Jumadi. Selanjutnya kita diskusi dengan tim reviewer, dengan Bu Dewanti dan Bu Ari. Silakan, monggo Bu Ari atau Bu Dewanti yang duluan. Silakan Ibu Ari. Baik. Kelihatannya mitra kami Terima terlempar kasih, keluar. Bu Dewanti dan Bu Risma. Oke. Mungkin saya pertama kali ingin bertanya, ini tahun ketiga ya Pak ya? Tahun kedua. Dimulai dari 2023 ya? 2023 itu terpisah Ibu. Kebetulan kami Betul, awal Pak? itu Maaf, izin 2023 ya? Iya, 2000 beda, 2024 Ibu. 2024 yang SWS ini startnya 2024. Karena yang 2023 kami itu juga ke Dereka, tetapi yang kami tawarkan itu adalah public smart Yang dispenser. yang 2023 apa tadi? Public smart dispenser Ibu. Putus ya. Ya, mohon izin. Ya, namanya public smart dispenser. Itu 2023 mono. Tadi yang 2023 itu katanya dapat matching fund juga. Itu kaitannya dengan yang mana? Kebetulan 2023. Iya, suara saya apakah bagus kedengaran Ibu? Saya dengarnya kayak putus-putus. Mohon konfirmasi. Oh, gitu. Aduh, putus-putus ya. Iya, ini di sini kebetulan lagi hujan jadi agak ininya kurang baik. Iya. Tahun 2023 itu untuk apa, Pak? Yang untuk ini yang mana? Baik. Yang 2023. Jadi mohon izin Bapak Ibu, 2023 itu adalah unit public smart dispenser. Public smart dispenser ini adalah unit layanan dispenser yang kami pasang di publik. Fitur-fiturnya sudah kami sampaikan juga. Di sana ada beli air yang bisa di custom. Tetapi tujuannya waktu itu adalah mengurangi AMDK. Bahwa tagar yang kami usung itu adalah siapkan tumblermu, kurangi sampah plastik. Artinya bahwa unit public smart dispenser ini yang kami pasang di area publik, yang saya kalau di Makassar itu kebetulan misalnya di BPJS itu luar biasa antriannya minta ampun panjangnya dan kasihan tuh. Sehingga kami dan mitra kepikiran bahwa sebenarnya unit PSD ini kalau dipasang di sana ini keren. Ya, orang kalau punya duit boleh beli, kalau tidak punya duit dia boleh menikmati air gratisnya. Dan alhamdulillah didanai, dan itu mono IR 2023. Nah, kami mengajukan lagi 2024. 2024 ini kami mengintegrasikan di sisi SWS itu adalah pengontrolan kualitas air yang menggantikan posisi konvensional untuk sensor konvensional itu ya, peralatan pH, TDS dan seterusnya. Kami gantikan dengan sistem atau teknologi yang berbasis IoT. Tadi sudah dijelaskan Pak. Ya, saya kira. Iya, putus-putus. Ibu Ari kayaknya ini terputus, tapi masih ada kok di sini. Bisa mendengar. Ini di sini jelek sekali. Putus-putus. Ininya. Putus-putus. Lagi hujan soalnya jadi agak lemah sinyal. Tadi sempat terputus agak. Atau coba Bu Dewanti dulu aja, kalau gitu saya coba cari tethering dulu sebentar. Silakan Bu. Oh iya. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya baca di ininya ya, di laporannya itu dan di proposal yang diajukan itu masih ada, waktu itu sempat ada kendala mengenai ini ya Pak ya, baku mutu ya Pak ya, yang akan digunakan gitu. Jadi kalau untuk baku mutu air minum kan ada standar dari
ini ya Permenkes ya. Apa tidak langsung pakai itu atau ada standar yang lain yang digunakan, Pak? Jadi di sisi kami, kebetulan kan kami di sisi teknologi sensor. Artinya bahwa apapun air baku yang akan digunakan oleh mitra, kami tidak di situ anunya. Kami tidak di situ intervensinya. Yang kami intervensi adalah menggantikan konsep konvensional yang mereka lakukan selama ini, misalnya mencium, membau, merasai, ya, melihat kejernihan, menguji seperti itu dengan konsep teknologi sensor yang berbasis IoT. Intervensi kami di situ. Terkait dengan pilihan air baku itu di sisi mereka, di mitra. Jadi kami hanya meyakinkan bahwa dari air baku yang mereka gunakan itu memiliki kemudahan untuk mengecek kualitasnya di sisi teknologi yang kami tawarkan. Begitu, Ibu. Oke. Kalau yang saat ini sudah diujikan ya di tempat, baik di tempatnya Bapak. Kalau nggak salah tadi disebutkan ada 4 unit, 2 di tempat Bapak dan 2 di tempat mitra. Iya. Nah itu hasilnya seperti apa, Pak? Baik, boleh rekan saya Pak Syahid Nur Wahid ini ya. Jadi silahkan Pak Syahid, suara saya kedengaran? Iya. Oke. Mohon izin, Ibu. Saya izinkan teman saya. Kebetulan kami berbagi pekerjaan. Oke, silakan Pak. Mohon izin Ibu, terkait dengan pembacaan data sensor itu izin share screen ya Ibu. Oh ya, silakan. Ya, ya seperti ini, mudah-mudahan sudah terbaca. Jadi untuk beberapa kali kami melakukan pengujian terkait dengan mencoba mendeteksi air yang ada gitu di depot. Itu beberapa datanya seperti ini, Ibu masuk. Contohnya ini kemarin diambil di awal September di pengujian awal. Itu datanya seperti ini. Kalau deteksi pH-nya yang oranye, suhunya yang kuning, itu kemudian turbidity-nya yang hijau, kemudian TDS-nya yang biru, dan oksigen yang terlarut itu di warna pink. Seperti ini kurang lebih datanya Ibu di awal September kemarin. Kemudian di beberapa pengujian kembali dilakukan di Oktober sampai November, bahkan sampai Desember itu masih ada pengujian. Yang ini datanya seperti ini kurang lebih Ibu, dan bahkan terakhir diuji sebenarnya di Februari kemarin sebenarnya. Cuman memang untuk data data ini masih di box sensing 1 dan box sensing yang 2 gitu, yang ada di unit kami gitu. Kalau yang unit mitra mungkin ada penjelasan yang lebih rinci sebentar ditambahkan. Seperti ini Ibu. Iya, ini kalau dilihat dari grafiknya cukup naik turun ya. Itu apa ada hubungannya dengan air bakunya yang berbeda sehingga kualitas hasilnya juga berbeda, atau ininya di mana ya? Ya, mohon izin Ibu. Hasilnya kenapa seperti ini? Ya, terkait dengan hasil ini sebenarnya karena ini masih uji coba Ibu, kami masih mencari sebenarnya kalibrasi yang tepat gitu, karena beberapa kali dikalibrasi itu mungkin hasilnya belum sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga kami dalam rangka menyelesaikan ini harus mengkalibrasi secara lengkap serta melakukan pengujian. Maka itu sebenarnya kami fokus di pengusulan di 2025 ini, fokusnya lebih ke kalibrasi alat dan pengujiannya. Kalau sempat nanti bahkan kami mengusulkan agar ini kalibrasinya dan pengujiannya itu bisa disertifikasi oleh lembaga-lembaga tertentu yang relevan, sehingga alat kami itu bisa teruji dari sisi ininya Ibu. Iya, sampai saat ini masih kami coba kalibrasi yang yang sesuai dengan harapannya. Iya, karena kalau misalnya dilihat ini, apa saya salah baca, ini kok pH-nya minus ya?
Ini pH-nya 8 di bagian sini. Oh, ini yang di atas sebelah kiri ini yang minus 2,69 ini apa ya? Yang tulisan hitam pH air, terus suhu 26. Oh, yang ini. Ya, itu maksudnya. Ini data terakhir sebenarnya diambil Ibu, tapi ini sudah data lama sebenarnya Ibu. Jadi kan unit kami sekarang tidak terpasang lagi gitu, sehingga di data terakhir itu memang pas kami cabut itu data terakhir yang terkirim itu di -2 itu karena tidak ada lagi airnya sebenarnya Ibu, dan dia mengirim data itu hari mana ya? Ini yang di sini. Itu. Pas kami cabut di sini Bu, ininya ternyata dia masih mengirim dan malah bukan air yang dideteksi seperti itu. Tapi pembacaannya masih itu. Nah, itulah yang mengakibatkan kalibrasi kami yang kayaknya masih perlu pengembangan dan penyempurnaan sehingga pembacaan datanya ini lebih akurat. Gitu. Ini data terakhir Bu, yang box sensing 2, dia data terakhir seperti ini terkirim ke server. Ya. Oke. Ya, Oke, silakan Ibu Ari, apakah sudah bisa join lagi? Saya ya Bu ya. Izin menyela dulu. Silakan. Tadi yang urut yang keterkaitan dengan 2023 tadi sudah, ternyata 2023 itu beda ya Pak ya. Jadi bukan bukan yang merupakan pendukung dari 2024 begitu, betul Pak? Iya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kami integrasikan maksudnya Ibu. 2023 itu kami integrasikan di 2024 ini. Diintegrasikan dengan teknologi yang 2024, karena SWS itu di sisi pengontrolan kualitas air, sementara PSD itu di sisi penjualan. Nah, tadi kan jadi 2025 sekarang ini kan akan penerapan SWS ya. Tadi yang saya lihat. Ya, penerapan sekaligus sertifikasi. Semoga kami bisa dapat layak edar. Penerapan SWS ya. Artinya di 2024 belum diterapkan. Sudah diterapkan di mitra, tetapi kami terkendala di sisi kalibrasi dan sertifikasi. Ya. Nah, berarti masih ada kendala pada penerapan ya pada di tahun 2024 ya. 2024 berarti ini. Itu. Nah, saya tuh ingin lihat sebetulnya boleh diinikan roadmap-nya ya Pak ya. Bisa bisa di-share lagi roadmap-nya. Baik. Mohon izin juga sekaligus confirm mitra kami mau join kembali, tapi tidak tidak bisa masuk. Mungkin bisa dijoinkan kembali Ibu, mohon maaf. Biar bisa. Baik, siap Pak Jumadi. Yeah. Yang ini proposal ya? Bukan, yang roadmap yang ada sampai 2026. Oh iya, siap. Ini global ya, global roadmap di kami. Ya, jadi ini yang 2000. Nah, ini saya pengen tahu dari sini nah. Ini kan 2020. Boleh tolong dibesarkan sedikit Pak, saya. Oh begitu. Enggak sulit membacanya. Sebentar. Yang roadmap yang berwarna ini. Siap. Saya exit dulu. Apakah ini kelihatan Ibu? Ya, oke ya sudah. Jadi 2024 itu kan masuk untuk integrasi dengan smart dispenser yang di 2023 ya, Pak ya. Iya. Kemudian integrasi smart tendon. Nah, kemudian kalibrasi pengujian ini kalibrasi dan jadi pada saat kita integrasi ini sudah dilakukan pengujian belum, Pak? Ada pengujiannya, Ibu, tapi pada saat integrasi ini. Pasti ya, kami uji tetapi bukan yang bersertifikat. Sementara saya pengen tahu aja iya. hasil pengujian yang di 2024 ini seperti apa kira-kira? Apa saja yang diuji itu? Sebentar, saya munculkan dokumennya dulu. Ya, boleh. Gimana ya? Sebentar Ibu ya. Cari dulu.
Ada di sudah includekan sih sebenarnya di report, tapi ini saya munculkan dulu. Baik, laporan akhir MF, laporan akhir pengisian ini ya. Laporan akhir PDP full 2024 mana ya? Aduh, kok nggak munculnya? Ya, sebentar Bu ya, saya belum dapat. Jadi pengujian itu kami coba tapi dari sisi teknologi sensingnya Ibu, di tim lab Politeknik Negeri Ujung Pandang, kebetulan ada tim kami di sana satu, dan pengujian yang keduanya itu kami lakukan di lab kami, lab embedded, tapi terkait dengan konektivitas sistem sensor-sensornya. Sebentar Ibu, saya upayakan mudah-mudahan bisa dapat nih. Di mana? Konektivitas sensor. Iya. Luaran lab eksternal. Laporan akhir kok enggak mana hilang ya? Aduh. Bundle penggunaan anggaran. Aduh. Ini giliran dicari Bu, enggak dapat. Padahal saya sudah siapkan nih. Konektivitas sensor dan apa Pak yang dilakukan di 2024 itu pengujiannya? Sebentar Bu, saya munculkan dulu biar tidak salah bunyi. Kan kalau tadi saya sudah melihat ada hasil sensor ya, tadi yang di Pragati. Iya. Itu bukan hasil sensor, itu hasil sensor. Sudah hasil sensor itu Ibu, sudah hasil sensor. Jadi ya, kan itu hasil sensor ya. Iya. Jadi jadi pengujiannya terhadap konektivitas sensor, tapi kan kita melihat masih belum masih banyak kekurangan ya di situ ya, sehingga akan dilakukan lagi di 2000. Gitu jadi ya, Pak, begini, ya? Oke, sebentar. Saya minta izin. Om Sukron mungkin bisa speak up. Ini tim ahli di sisi kami untuk teknologi sensor dan sistem hardware lainnya. Sukron? Iya Pak. Iya. Coba kasih bantu jawab yang barusan, pertanyaan yang barusan. Siap, baik. Saya ulang lagi pertanyaannya mungkin Pak. 2024 itu pengujian apa saja yang sudah dilakukan, dan kalau saya melihat tadi hasilnya kan masih banyak kekurangan gitu ya. Nah, sehingga akan dilakukan lagi di 2025 gitu, kalibrasi dan pengujian tadi. Nah, detailnya di 2024 itu sebetulnya dilakukan pengujian apa saja? Ya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron Kurniawan. Di sini pengujian ada beberapa pengujian yang kami ujikan, mulai dari hardware dan dari sistemnya itu sendiri. Untuk di hardware, kami ujikan tuh sensor-sensornya, mulai dari pengujian ini kalibrasi, ada cairan kalibrasi untuk sensor-sensornya. Misalnya pH-nya, pH air itu kita menggunakan ada namanya pH buffer. Itu untuk kalibrasinya, masih kalibrasi menggunakan itu. Kemudian TDS-nya. Ini saya ini sebentar, yang pengujian sensor, kalibrasi sensor itu yang tadi ditampilkan bukan? Itu hasil sudah pengiriman, ya. Jadi itu ya, kalau hasilnya yang kan itu hasil kalibrasi toh, betul? Itu hasil dari pembacaan air yang ada di sistem. Ya, betul. Tapi kan itu hasil pengujian sensor kan? Ya, betul. Pasti dari sensor kan? Nggak mungkin nggak dari sensor kan? Itu kan pengujian sensor, betul ya? Nah, tapi kan hasilnya belum sempurna ya. Kalau dilihat hasil banyak banget tadi kalau kita lihat ya. Jadi itu belum tuntas kan berarti ya? Yang di 2024 ini. Betul. Izin menambahkan Ibu. Jadi pengujian di sisi kami itu kan ada fungsionalitas Ibu. Ya, artinya uji yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan konsep-konsep pembacaan. Tetapi sekali lagi pengujian ini masih akan di cross check dengan hasil pembacaan
versi konvensional tester, konvensional yang digunakan di mitra itu, yang alat-alat tester itu masing-masing. Nah, kalibrasi yang kami butuhkan, yang kami inginkan di 2025 ini sebenarnya adalah uji kalibrasi dan dapatkan sertifikat bahwa nilai sensor yang kami keluarkan dan semua perangkat sensor yang kami gunakan itu layak menggantikan sistem konvensional yang digunakan oleh mitra selama ini. Karena mitra selama ini tuh gunakan yang tester celup-celup itu. Secara fungsi alat kami sudah bisa mendeteksi. Tetapi kami akan melakukan sertifikasi bahwa dengan alat yang kami gunakan, dengan hasil pembacaan yang terlihat, itu sudah sesuai dengan standarnya. Dan nanti akan biasanya kalau disertifikatkan dan kalibrasi itu dipadankan bahwa hasil deteksi yang teknologi kami dengan hasil deteksi yang uji lab untuk sertifikat nanti itu cocok. Sehingga kami berpikir untuk mendapatkan sertifikat. Sebentar, sebentar. Saya kira saya paham dengan itu gitu ya, bahwa memang harus dibandingkan dengan hasil yang biasanya dilakukan secara manual gitu kan. Itu harus kita bandingkan dan itu memang satu keharusan dari sebuah peneliti gitu ya. Nah, cuman bayangan saya hal itu dilakukan di tahun 2024 gitu. Karena apa? Karena biasanya ketika kita sudah membuat itu pasti kita akan melihat pengujiannya itu dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya, yaitu yang konvensional. Itu yang bayangan saya harusnya sudah keluar di tahun 2024. Karena di sini sudah mengintegrasi dan pengujiannya adalah karena tujuannya adalah untuk menggantikan yang manual. Bayangan saya harusnya di 2024 itu harus masuk di pengujiannya gitu. Pengujiannya selesai di 2024 gitu. Bayangan saya tadi seperti itu ketika mendengar paparan Bapak. Oke, tapi ternyata memang harus digeser ke 2025 ya, kegiatan ini. Nah, kemudian tadi saya boleh lihat yang SWS-nya Pak, yang Siap. Aktivitas untuk 2025. Ya, baik, sebentar Ibu, saya mana? Oke. Ini yang SWS ya Ibu? Ya, yang penerapan SWS ya kalau nggak salah 2025. Yang rencana 2025 ya. Kelihatan sharingan saya Ibu, kelihatan? Mohon. Ya. Nah, di sini kan dilakukan jadi kalau saya melihat kita memulainya itu adalah dari rencana tahunan ya, roadmap tahunan gitu. Ya. Ketika kita di sini melakukan ini kan yang utamanya adalah inovasi SWS ya. Ya. Nah, inovasi SWS ini yang dilakukan itu apa saja kira-kira di inovasi SWS ini? Untuk 2025 ya, Ibu. Iya. Ya, baik. Jadi intinya bahwa yang pertama target kami berharap dapat sertifikasi. Karena sertifikasi ini menurut kami akan menjadi cikal bakal untuk penjualan menurut saya. Kenapa? Karena unit kami ketika dipasang terintegrasi dengan sistemnya. Jadi ada sistem webnya, ada sistem sensornya, dan menggantikan sistem konvensional. Sehingga menurut saya depot itu ketika unit kami terpasang bisa dilakukan live monitoring, bahkan mungkin bisa BP POM join dengan sistem yang kami punyai sehingga semua depot itu bisa dikontrol kualitas airnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian karena unit kami itu terintegrasi dengan PSD, ya sebentar saya yang ini PSD kami yang ada PSD yang di depan ini Ibu. Kami kepikiran PSD ini kan untuk saat ini sudah melayani penjualan dalam bentuk galon. Ya, kalau sebelumnya di 2023 itu hanya tumbler aja yang untuk publik. Tetapi karena ini melekat di sistem depot air minum, maka suplai air yang masuk ke unit ini adalah langsung dari tandon produksi air. Sehingga tanpa waiterless gitu, bisa melayani pengguna mau jam berapa saja. Makanya kami klaim ini bisa 24 jam. Saya kira itu tadi saya udah dengar juga dari Bapak ya. Yang saya pengen tahu tuh sebetulnya secara teknologi
inovasi SWS itu apa yang akan dilakukan secara teknologi? Kalau yang 2024 itu kan jelas ya Ibu, bahwa menggantikan konsep konvensional deteksi kualitas air. Ya itu kan Ya, 2024 oke. nih. Sekarang Dan yang itu, di 2025 nih. Nah, ini yang 2025. Ini sebenarnya saya sudah tuangkan di sini intinya bahwa yang di 2025 sesuai dengan roadmap yang tadi di depan itu, bahwa kami mau mengsertifikasi produk yang kami punyain. Ya, sehingga ini layak untuk edar secara komersil sertifikasi kira-kira. Ya. Tapi sertifikasi produk itu kan harusnya sesudah kita mengimplementasi secara teknologi kan Pak? Artinya begini kita Ibu. nggak bisa mensertifikasi sebelum kita membuat inovasi secara teknologi kan mestinya. Sertifikasi kan di akhir itu sebetulnya. Ya, tetapi ini integrasi awal yang kami lakukan ke mitra itu adalah mungkin bisa dikatakan bahwa sistem kami itu sudah bisa mendeteksi kualitasnya gitu, bahwa secara fungsional ini sudah bekerja dengan baik. Tetapi untuk digunakan dan beredar itu tidak boleh, karena belum disertifikasi oleh lembaga BPOM misalnya, atau Sukovindo misalnya, kayak seperti itulah. Karena layaknya ini harus, apalagi ini berhubungan dengan masyarakat untuk konsumsi. Nah, itu sebenarnya fokusnya. Kemudian yang kedua, kami mengintegrasikan lagi, mengimprove lagi sisi SWS ini untuk layanan customer di sisi unit yang kami pasang di depan depot. Sehingga kami apa aja yang teknologi apa yang diinovasikan di SWS ini? Oke, untuk 2025 kami ingin mengintegrasikan fitur PSD kan sudah ada. Tetapi PSD yang ada ini rilis kemarin itu 24 inci. Jadi hanya untuk layanan pengisian air dan seterusnya. Kami justru melihat kalau PSD ini diubah layarnya menjadi 55 inci, ini nilai jualnya akan jauh lebih bagus. Karena orang akan memasang iklan, advertising gitu. Dan iklan ini akan menjadi potensi tambahan baru. Sehingga kami berpikir bahwa dengan layar 55 inci dia akan berubah menjadi elektronik banner. Kebetulan memang unitnya terpasang di depan depot. Sekaligus diintegrasikan dengan sistem koin sampah dan shredder. Jadi orang bisa datang bawa botolnya, kemudian dia akan berubah menjadi biji plastik. Karena ini di depot, maka kontrolnya akan mudah dilakukan oleh depot. Sekali lagi, ini terkoneksi dengan sistem depot di mana dia berdiri. Tapi seandainya kalau dia berdiri sendiri, maka yang dibawa ini untuk mensuplai air tumbler yang ada di atas. Terserah pengunjung itu mau beli atau mau gratisan atau mau lakukan fitur sedekah dan seterusnya. Tetapi display ini akan berubah menjadi iklan ketika tidak ada customer yang berada di depan. Tapi ketika ada customer yang berada di depan, ini akan berubah menjadi layanan seperti ini. Jadi ada fitur pilihan. Di PSD itu sudah detail banget informasi ini. Sekali lagi ini versi baru untuk yang 55 inch karena yang sebelumnya itu versi 24 inch dan masih minimize. Mohon kembali lagi ke gambar yang tadi sebelumnya Pak. Siap. Nah ya, oke. Jadi berarti inovasinya itu adalah memperbesar layar. Iya. Kemudian sistem koin sampah dan shredder. Iya. Nah shredder ini dipakai untuk apa Pak? Shredder ini untuk sampah. Jadi kami dapat informasi dari mitra bahwa sebenarnya mereka punya tanggung jawab sosial untuk merecycle sampah plastik. Kalau lihat di pendahuluan di kami menghitung berapa total sampah produksinya, sampah plastiknya Wahda Water itu ketemu sekitar 100-an sekian ton per tahun. Sebagai bentuk sosial, maka ketika unit ini kan SWS sudah fungsi fungsi layanan di depan. Nah, kalau ada koin sampah dan sistem shredder ini, paling tidak mitra mengatakan bahwa sebenarnya kami mendukung program pemerintah untuk pengurangan sampah plastik. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga orang yang datang atau tidak mau gunakan lagi botol plastiknya,
maka dia tinggal masukkan ke sistem yang yang di depan depot itu, maka dia akan terkonversi menjadi koin. Ya, artinya Ya. dia akan shredder ini akan menghancurkan Plastik menjadi plastiknya itu ya. menjadi bubuk plastik Shredder ya. ini. Iya. Ya, shredder ini menghancurkan plastik kan kira-kira gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kegiatan tahun 2025 ini, nah nanti di sini kan ada pengujian lagi ya mestinya ya? Ya, Pada saat setelah ditambahkan shredder dan selanjutnya kan mestinya ada pengujian lagi ya? Mestinya, kelayakannya. Harusnya ya. Harusnya. Kelayakannya harusnya ada ya. Tapi di sini saya belum melihat ini ya adanya pengujian kelayakannya masih belum kelihatan. Terus kemudian di 2026 nanti mau melakukan apa, Pak? Oke, saya boleh balik ya ke yang tadi, ke map itu. Jadi sebenarnya begini, mohon izin. Kami dalam perjalanannya dari 2024 sampai dengan tahun ini, setelah merasa itu ternyata ada banyak yang kami lewatkan. Ya, banyak yang kami ingin selesaikan tetapi tidak kami tuliskan. Nah, itu menjadi masalah besar bagi kami sebenarnya karena roadmap itu tidak mencakup cerita itu di dalam. Dulu waktu kami rancang 2024 ini yang kepikiran di kami. Tapi setelah diskusi sama mitra dan seterusnya, maka banyak tambahan ide yang kepikiran tetapi tidak tertuang di sini. Itu juga menjadi bagian yang akan kami tanyakan sebenarnya. Karena ketika kami melakukan inovasi, penambahan penambahan fitur dan seterusnya, maka itu akan efek pada kegiatan dan biaya. Sementara dulu di awal kami sudah diminta untuk menuliskan berapa RAB 2024, 2025 dan 2026. Dan kenyataannya ketika setelah melewati 2024, wah ternyata sebenarnya ini yang kita butuh ini untuk 2025. Dan itu akan menjadi perubahan di biaya itu. Ini yang sebenarnya kekurangan di sisi kami sebenarnya, Ibu. Tapi sekali lagi bahwa planning ini tetap kami rilis untuk 2026 karena ini proposal kami di awal untuk 2024 dan seperti ini bunyinya. Dan tidak ada perubahan di sisi ini. Ya, seperti itu, Ibu. Baik, mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Pengelolaannya secara internal itu seperti apa saat ini? Mungkin saya minta ke mitra yang pengelolaan PDP nih ya, pengelolaan PDP di perguruan tinggi. Oke, mungkin Ibu Nurrahmi. Ini ada tim kebetulan dari LP2M kami. Mungkin ada kaitannya dengan bagaimana mendukung komersialisasi dan koordinasi dengan mitra itu perguruan tinggi melakukan apa kira-kira? Ibu Nurrahmi. Ya, ini kelihatan Ibu Nurrahmi sudah aktif. Tabe Ibu Nurrahmi bisa. Ibu Nurrahmi. Mungkin terkendala jaringan di sisi dia ini, Bu. Ibu Nurrahmi. Oh ya. Oke. Silakan. Ya, mohon maaf lagi loading jaringannya. Ibu Nurrahmi. Ya. Tadi ada pertanyaan yang ditujukan ke pengelola universitas. Ya, jadi saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung komersialisasi nanti ini dari produk yang akan dihasilkan? Kira-kira seperti apa? Ya, baik Bapak Ibu, izin terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami perguruan tinggi dalam lingkup
lembaga penelitian pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf Ibu, di sini sebenarnya Bapak Jumadi ini memang kami tahu bahwa pengusul ini sudah menerapkan selama ini apa yang telah menjadi hasil penelitian beliau dan menjadi produk. Nah, cara kami di perguruan tinggi untuk bagaimana mengkomersilkan produk yang dihasilkan oleh Bapak Jumadi ini, salah satunya yaitu kami melakukan pameran pendidikan yang dimana produk-produk luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari hasil penelitian para dosen yang ada di Universitas Negeri Makassar kami pamerkan dalam bentuk memberikan edukasi terkait manfaat apa yang dilakukan dan terkait apa saja inovasi yang telah diberikan oleh hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di Universitas Negeri Makassar. Seperti itu. Kemudian beberapa tiap tahun juga kami melakukan koordinasi ya terkait produk-produk yang dihasilkan oleh para dosen yang ada hasil penelitian para dosen yang memang benar-benar istilahnya mempengaruhi dari segi hal inovasinya. Jadi memang kita selalu memberikan edukasi terkait apa sih sebenarnya yang menjadi perkembangan dari tahun ke tahun begitu. Seperti itu. Jadi dari segi komersialnya tadi Bapak Ibu itu tadi kami lakukan beberapa memberikan ini ya. Jadi memberikan melakukan pameran ya. Pameran pendidikan yang memperlihatkan hasil penelitian perguruan tinggi ya dan terus ya, kemudian terkait inovasi yang telah dilakukan dari terkait inovasi yang telah dilakukan ya. Nah, kemudian hasilnya dari pekerjaan dari program yang diusulkan ini udah ada ada follow up gitu dari luar, dari pihak luar atau dari di luar mitra mungkin, apakah ada yang ketertarikan atau bagaimana kira-kira? Ya, kalau dari luar sih Bu, dari melihat dari inovasi yang telah dilakukan oleh pengusul ini, tentunya banyak yang tertarik ya Bu, terkait apa yang telah dilakukan atau inovasi yang telah dilakukan pada saat pada saat kita memamerkan saat itu, sehingga mereka membutuhkan beberapa saran ya, masukan terkait pengembangannya mulai dari efisiensinya. Ada ini nggak, ada data ininya nggak? Kira-kira pihak mana saja yang sudah pernah berminat? Saya boleh izin share screen lagi Ibu Ari. Saya kebetulan beberapa kali diundang untuk memaparkan terkait temuan ini. Pernah ke saya izin, saya stop share screen dulu. Saya buka YouTube. Kebetulan kami sharing di YouTube. Enggak saya nggak perlu ini Pak, saya cuma perlu kira-kira pihak mana saja yang sudah memanfaatkan inovasi ini. Baik, saya izin menambahkan Ibu Rahmi ya, Nur Rahmi. Kemarin silakan Bapak. Kemarin kami dihubungi waktu Bapak Ical. Bapak Ical itu mantan wali kota Makassar sebelumnya. Sekarang menjadi anggota DPR RI di Jakarta. Waktu sebelum pelantikan Pak Prabowo, saya diajak ke warung kopi sebenarnya untuk menyampaikan bahwa ide ini bagus sebenarnya untuk diimplementasi secara luas. Ya, ide public smart dispensernya ini, Ibu. Kemudian cerita berlanjut, dia bilang paling tidak ini saya akan gunakan di PMI. Tetapi waktu itu kami displaynya itu 24 inci. 24 inci itu minimize. Sementara PMI ini ketika unit ini di display di sana, maka bisa saja
Digital benernya itu untuk informasi terkait dengan ketersediaan darah dan seterusnya. Ya. Saya ada videonya kebetulan di YouTube. Saya dokumentasikan waktu itu. Tetapi begitu dana di hold dari kementerian, dari pelantikan Prabowo, maka sampai sekarang saya sempat dihubungi 1 kali. Dia bilang insya Allah saya hubungi segera, tapi sampai sekarang belum. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami pernah diundang oleh Dinas Pendidikan yang membidangi SMK Makassar. Saya juga mengupload video YouTube-nya itu, presentasi di depan mereka sangat tertarik. Dan dia bilang sebenarnya public smart dispenser ini kalau diimplementasi di sekolah-sekolah, ya, tapi sekali lagi inginnya mereka itu 55 inci. Kalau 24 inci itu enggak terlalu informatif. Ya, meskipun sebenarnya kami prototipe itu sudah memungkinkan banget tuh. Maka informasi yang ada di pusat, ya, dari kepala dinas misalnya di Makassar, sekali mempush informasi itu, maka digital bener yang ada display public smart dispenser di masing-masing sekolah ini akan muncul. Kelebihannya bahwa public smart dispenser ini tidak hanya berfungsi sebagai digital bannernya aja, tetapi di sana ada bentuk kepedulian sosial yang menyediakan air gratis bagi sekolah. Saya biasa, karena kebetulan unit ini terpakai di kami, saya setiap pagi kalau datang itu minimal beli air 1,5 liter, 1.500. Kemudian saya konsumsi, ambil fitur gratisnya misalnya 400 ml. Kalau saya habiskan 1.500 berarti itu untuk saya konsumsi sendiri. Tetapi kadang tidak saya habiskan dan itu dinikmati oleh adik-adik mahasiswa untuk mengambil dari fitur air gratisnya. Dan ini berlaku sampai sekarang. Kami implementasi dan alhamdulillah. Menurut kami. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau mekanisme koordinasi dengan mitra melalui perguruan tinggi bagaimana ya Bu? Apakah perguruan tinggi memfasilitasinya? Ibu? Bu Nur Rahmi? Ya, mungkin bisa menjawab? ya, Ibu. Koordinasi mitra sama pengusulnya ya Ibu? Iya. Halo? Ya. Iya, betul. Jadi memang ya betul. Baik Ibu, jadi sebenarnya memang kami sangat mendukung apabila ada dosen yang melakukan penelitian atau inovasi seperti ini, sehingga kami berusaha bagaimana mencarikan mitra-mitra yang bisa terlibat di dalam inovasi yang telah dilakukan. Sehingga biasa kami lakukan juga koordinasi dengan beberapa wirausaha yang kebetulan ini memang sementara lagi workshop juga, jadi bisa jadi kami akan melakukan join hasil penelitian jadi para dosen itu diantaranya Bu ya. Jadi melalui workshop diantaranya ya Bu ya. Ya, jadi bisa seperti itu Bu, dalam hal penggunaan dan bagaimana mengefisiensikan dan efektifnya dalam penggunaannya, sehingga pengusul ini bisa kami jadikan sebagai narsum juga dalam hal workshopnya nanti. Seperti Baik. itu kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur Rahmi. Saya kira dari saya itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari, Bu Dewanti. Terima kasih Pak Jumade, Pak Sahid dan tim atas paparannya hari ini. Silakan meninggalkan room. Sebelumnya absen dulu ya Pak. Saya sudah Ibu, makasih. Sudah, ya terima kasih Pak Jumade dan tim. Oke, kami boleh live ya dan tak kembali lagi Iya, gitu. monggo silakan. Saya pikir. Baik. Terima kasih. Oh ya, boleh konfirmasi satu Ibu sebelum saya live. Boleh ya, sedikit aja. Ya, boleh. Ini kebetulan sebelumnya ini kan tim kami itu 5 orang. Ada satu dari Politeknik dan ada satu dari Universitas Patria Arta. Kami mau menginformasikan bahwa mereka ini kebetulan lanjut studi S3. Ya, itu kan 2024 ya, dan ternyata 2025 ini dia jadi student sekarang. Nah, bagaimana itu Ibu? Karena komposisi tim kami kan 5. Jadi keluar 2 orang ini berarti tinggal 3. Apakah kami tetap lanjut dengan 3 ini atau gimana? Mohon masukan. Alhamdulillah. Kalau misalnya didanai Ibu, tadi pakai misalnya didanai. Bu Ari sama Bu Dewanti.
menurut saya sekarang yang sesuai dengan ini aja Pak ya. Jadi untuk yang akan datang disesuaikan dengan persyaratan aja. Oh ya. Karena saya lihat itu kalau lagi studi enggak boleh. Makanya saya mumpung ini kesempatan bisa konfirm lah. Jadi menurut saya lebih baik tidak ada dimasukkan kalau sedang studi gitu. Tidak mesti ada penggantian ya. Penggantinya Pak yang sesuai dengan kualifikasi yang sama gitu dengan keahlian yang sebenarnya kami butuh tim yang punya kualifikasi kimia. Ya, kami beberapa kali terkendala tuh tentang kimiawi air dan kebetulan ya kami punya kandidat sih. Seandainya oke, mungkin kami include-kan, kami sesuaikan by condition. Tapi ini saya kira lebih baik disesuaikan aja Pak. Tapi ini dari universitas yang sama di kami, bukan lagi dari luar. Nah, sementara kan idealnya komposisi tim itu melibatkan kampus dari luar. Nah itu mungkin yang kami butuh confirm. Atau ya mungkin mencari dari luar Pak, tapi dengan ini yang sama gitu ya mungkin. Siap. Ya baiknya seperti itu Pak Jumadi. Siap. Nanti bersurat aja nanti. Sambil mikir, insya Allah. Mudah-mudahan didanai Bu. Ini hanya aja, jangan sampai didanai gitu. Ya, makasih Pak Jumadi. Baik, makasih kami izin live. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.